Oke, kita mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, apa yang kami pelajari menjadi berkat yang baik, menambah wawasan, membangun iman yang baik, dan membuat kami semakin mengasihi Tuhan Yesus hari demi hari. Kami serahkan dari awal sampai terselesainya. Segala sesuatu berjalan dengan baik, apa yang kami gunakan aman, mendukung, dan tidak ada kendala, terutama untuk jaringan semua berfungsi dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seharusnya ada yang lain tapi ternyata berhalangan. Eh, kita mulai dengan sharing, eh, ceritakan apa yang kalian lakukan atau suasana yang kalian alami selama liburan ini atau cerita selama beberapa hari liburan ini. Ya, apa yang kalian lakukan atau yang dikerjakan atau apapun selama liburan ini. Mulai dari Tessa, silakan. Kalau saya selama liburan ini sih nggak ada sesuatu yang harus dikerjain ya Pak, kayak nggak ada deadline apa-apa. Tapi kayak ya udah, liburannya bener-bener liburan walaupun nggak kemana-mana, tapi setiap harinya santai aja, nggak ada Eh, pekerjaan. tidurnya bangun kesiangan Panda. Iya, Eh, kadang bangun siang, kadang bangunnya pagi. Karena saya biasanya kan harus bangun pagi buat sekolah. Sekarang lebih longgar, lebih leluasa bangun. Ya, selamat ya sudah naik kelas 12. 1 tahun lagi di SMA. Puji Tuhan. Kalau Nara, apa yang bisa diceritakan selama liburan berapa hari ini? Liburan di mana? Apa yang dilakukan? Nggak apa-apain. Enggak ngapain. Bangunnya siang apa enggak? Apa pagi seperti biasanya? Lumayan pagi. Main pagi jam berapa bangun? Hmm, jam 7, jam 8. Jam 7 itu sudah siang. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Sesuatu yang sederhana saja, tapi itu eh, membangun iman kita dalam keseharian. Sebentar ini. Saya beri judul tindakan kecil. Apa yang kita pelajari dari tindakan kecil ini? Yang kita pelajari dari firman Tuhan dan membawa dampak untuk kehidupan sehari-hari. Pengantar dari saya dalam hidup ini kita akan selalu menemukan kesempatan untuk berbuat baik. Perbuatan baik tersebut bisa berupa tindakan kecil, yang sederhana, yang remeh. Tidak selalu berupa perbuatan yang besar, banyak hal yang bersifat kecil. Namun melalui perbuatan baik yang kita lakukan, orang lain jadi tertolong hidupnya. Nah, kita masuk dalam belajar firman Tuhannya. Nah, tolong dibaca Tesa, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan Menyembuhkan. menyembuhkan dia dari Nah, penyakitnya." akan menyembunyikan. Ya, ini ceritanya eh, ada seorang panglima perang dari kerajaan Aram. Aram ya, bukan Israel. Musuhnya Israel, Aram. Namanya Naaman.
Dia seorang yang disayangi oleh tuannya, berarti oleh raja, Raja Aram. Tapi panglima perang ini, atau Naaman ini, dia sakit kusta. Satu kali dalam peperangan, dia membawa tahanan, seorang perempuan, dijadikan pembantunya, bekerja di rumahnya. Perempuan ini adalah dari negeri Israel, dari bangsa Israel. Nah, tahu bahwa tuannya atau majikannya atau bosnya, Bapak Naaman itu sakit kusta, gadis pelayan ini berkata kepada nyonyanya, nyonyanya berarti istrinya Naaman, kalau tuan Naaman mau ke Samaria, Samaria itu di Israel, menghadap Nabi, Nabi itu akan menyembuhkan dia dari sakitnya dan Tuhan akan sembuh dari kusta yang sekarang ini dia eh, rasakan. Berikutnya, Nara bacakan ayat 4 sampai 5. Kelihatannya. Silakan Nara. 2 Raja-Raja 5 ayat 4 sampai 5. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Iya. Lalu Naaman minta izin kepada raja. Saya dikasih saran sama pembantu saya oleh gadis pelayan yang kerja di rumah saya supaya ke negeri Israel. Nah, raja itu berkata, ya saya izinkan, saya buatkan surat kepada Raja Israel. Dan Naaman pun berangkat, dia membawa hadiah 10 talenta perak. 10 talenta perak itu sejumlah uang ya. Dan 6.000 sikal emas itu juga sama. Itu perhiasan. Dan 10 potong pakaian. Mau dikasih kepada nabi yang akan dia datangi. Yang kita pelajari pertama yaitu tindakan kecil memberikan jasa baik. Naaman seorang yang tadi sudah saya ceritakan, sakit kusta. Dia punya pembantu atau gadis pelayan yang merupakan tawanan perang dari Israel. Gadis pelayan ini memberitahukan pada nyonyanya. Nah, supaya Naaman menemui seorang nabi di Israel. Nabi tersebut ternyata bernama Nabi Elisa. Oleh Nabi Elisa, Naaman diminta mandi di Sungai Yordan. Jadi Nabi Elisa tidak menemui dia, tapi ngomong kepada asistennya. Asistennya namanya Gehasi. Asistennya ini berkata pada Naaman, Nabi berkata supaya Anda mandi di Sungai Yordan. Kisah selanjutnya kita tahu Naaman pun akhirnya mandi di Sungai Yordan. Awalnya tidak mau karena Sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat bau dan kotor. Tapi Naaman pun akhirnya mandi di situ. Dia menenggelamkan diri selama 7 kali. Tiba-tiba kustanya menjadi hilang. Dia sembuh. Kulitnya bersih. Karena mandi di Sungai Yordan. Karena perintah dari Nabi Elisa melalui ajudannya, asistennya tadi. Nah, dalam peristiwa sehari-hari kita akan menemukan banyak orang yang mengalami kesulitan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan umum. Contohnya Naaman tadi, dia seorang yang sakit, tapi dia mendapatkan saran dari gadis pelayan yang dari Israel. Nama gadis itu kita tidak pernah tahu. Alkitab tidak menuliskan namanya, tapi dia memberikan saran yang baik supaya Naaman supaya Naaman menemui nabi yang ada di Israel. Dia memberikan masukan dan masukan ini dituruti oleh Naaman. Walaupun yang memberi masukan adalah seorang yang masih muda, perempuan kecil, gadis pelayan, pembantunya. Naaman tidak meremehkan, kamu tahu apa? Benar nggak yang kamu sampaikan? Dia tidak menentang, tapi dia ikuti saran itu. Akhirnya dia pun menjadi sembuh. Jadi yang berperan besar
Bukan Nabi Elisa, tapi gadis pelayan ini. Nah, demikian juga dalam peristiwa sehari-hari. Kita akan menemukan banyak orang yang mengalami kesulitan, terutama hal yang berkaitan dengan sehari-hari atau urusan umum. Contohnya, orang yang susah menyeberang. Eh, Jangankan orang lain, kadang-kadang kita sendiri juga susah menyeberang. Tessa sudah bisa menyeberang jalan sendiri apa belum? Jalan besar ya, bukan jalan kecil. Bisa, Pak. Sudah bisa. Ara belum bisa, belum berani. Belum. Nah, kadang-kadang kita juga menemui orang yang susah untuk menyeberang. Nah, kita yang sudah bisa menyeberang, apakah mau membantu? Contoh yang lain, misalkan orang yang susah mengisi pulsa, kok gak masuk-masuk, ini ngisinya gimana? Kita membantu. Oh, gini caranya. Atau ada orang yang tanya mengenai arah jalan. Nara pernah nggak ditanyai orang arah jalan? Ini kemana jalan ini? Pernah apa tidak? Belum pernah. Belum pernah. Tessa pernah ditanya orang arah jalan tertentu? Pernah. Nah, ya. Tapi Tessa tahu ya arahnya. Tahu. Juga kadang-kadang kita menemukan orang yang bingung di satu antrian. Mungkin antrian loket di rumah sakit, antrian di Indomaret, atau antrian di swalayan tertentu, atau di mana-mana. Ada orang yang bingung, bener nggak ini saya antrinya di sini? Atau orang antri mau beli tiket kendaraan, tiket kereta, tapi keliru nomor antri apa loketnya bukan yang ini. Atau orang masih bingung bertanya. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan hal-hal yang kecil sehari-hari. Apakah kita mau membantu orang yang dalam kesulitan tersebut? Atau kita memilih untuk cuek saja? Biarkan itu urusan dia. Saya selesaikan urusan saya sendiri. Kadang-kadang orang yang dalam kesulitan itu adalah orang yang usianya sudah tua. Nggak ngerti harus gimana, sudah tua, bingung. Wah, nanti pas keliru kalau antri, nanti keliru kalau jalan, atau nggak bisa nyebrang, padahal ya gampang. Atau juga orang yang gaptek, gaptek itu kan dia tidak bisa apa mengoperasikan HP dengan leluasa. Oh ini pakai ini Mbak, pakai ini Bu, nah, bisa membantu. Atau orang yang tidak paham situasi, seperti tadi saya contohkan, antri di loket, tapi keliru loketnya ada satu dua tiga, oh, bukan yang itu, tapi yang di sini. Apakah kita mau membantu atau kita memilih untuk cuek saja? Ada banyak orang-orang yang karena kondisi tertentu dia tidak bisa. Orangnya sudah tua atau masih muda tapi gaptek atau tidak paham situasi karena mungkin ya tidak mengikuti apa namanya perkembangan informasi. Apakah kita mau membantu atau memilih cuek saja? Ini ada gambar, ini ada quote saya yang pertama, kata-kata motivasi dari saya. Ada banyak orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita. Saatnya kita anak-anak Tuhan memiliki kepekaan dengan memberi diri untuk dibantu. Nah ini contohnya ada seorang perempuan yang ya dia sudah besar, dia membantu kakek ini untuk menyeberang jalan. Sama seperti gadis pelayan tadi. Dia tahu tuannya itu, majikannya itu sakit kusta. Dia bisa saja diem. Ngapain itu urusan tuanku, aku kan cuma pekerja di sini. Cuma ngikut saja. Biarkan itu urusan dia. Sembuh nggak sembuh urusan dia. Atau kita tahu bahwa oh orang yang ini bisa ngobati. Nah, kemudian kita memberi masukan. Gadis itu memberi masukan. Apalagi kalau Nabi kan sudah dianggap bisa menyembuhkan. Ya tentu dalam nama Tuhan. Dia memberi masukan. Datang Pak ke Nabi ini. Nabi namanya Nabi Isa untuk disembuhkan. Dia memberi masukan, dia memberi saran. Karena itu tujuannya ke Nabi. Naaman pun mengikuti saran tersebut. Jadi seorang gadis pelayan yang kecil yang kita tidak tahu namanya, umurnya mungkin belasan tahun, dia memberi masukan yang baik. Dia memberi apa? Berbuat tindakan kecil dengan memberikan jasa baik. Hanya informasi segitu saja, tapi berdampak besar bagi Naaman. Ya cerita di kisah ini panjang sekali. Naaman akhirnya sembuh, terus kemudian ada Gehazi yang apa Nabi Elisa dikasih persembahan tidak mau.
tapi direbut sama asistennya tadi yang namanya GHC dan sebagainya. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah tindakan kecil memberikan jasa baik. Sekedar informasi, tapi membuat Naaman itu mengalami hal yang baik. Kita mungkin mau memberi informasi dikit. Oh, yang Bapak maksud itu di jalan itu Pak, belok kiri sedikit. Itu nanti Bapak menemui rumah itu, alamat itu. Nah, orang jadi lega karena sebelumnya mungkin berputar-putar ke sana sini. Atau mungkin kita membantu eh, orang yang menyeberang karena kesusahan. Atau mengisikan pulsa atau membaca sesuatu di HP karena tidak tahu dan sebagainya. Sharing pertama, pernahkah kalian membantu orang lain yang sifatnya jasa atau tenaga dengan memberikan info atau pertolongan tertentu? Jadi kalian membantu berupa jasa, bukan ngasih sesuatu. Jasa atau tenaga, misalkan orang bawa sesuatu kesusahan, ya sudahlah kita bantu bawakan sedikit apa barangnya, kita searah atau menuju ke kendaraan tertentu. Atau apa kita memberi masukan, kita memberi informasi, kita memberikan pertolongan berupa jasa, info atau pertolongan tertentu. Nara, pernah membantu orang lain atau temanmu yang sifatnya jasa atau tenaga yang misalkan, oh ya sudah nih saya bantu ngerjakan ini atau kamu bawakan atau sesuatu atau gitu. Atau jasa, silakan. Pernah. Kenapa? Pernah. Hmm. Apa itu yang bisa kamu ceritakan? Bantuin teman bikin Canva. Oh, bantuin teman bikin Canva. Ya, kamu bisa ada pakai ini aku Canva. Bisa membantu tugas yang sebelumnya susah dikerjakan, akhirnya bisa terselesaikan. Ya. Tessa, gimana ceritanya? Pernah membantu teman atau orang lain yang sifatnya jasa? Silakan. Waktu itu pernah temen saya itu yang agama Islam Hmm. ada tugas eh, jurnal gitu. Jadi selama bulan Ramadan itu ditulis kegiatan sehari-hari ngapain aja, bangun jam berapa, terus makanan bergizinya makan apa kayak gitu Pak. Terus habis itu untuk teman-teman yang Islam itu disuruh bikin 30 hari jadi 1 bulan selama bulan Ramadan. Nah, teman saya itu belum bikin dari awal, jadi di hari itu juga pas harus dikumpulin itu harus nulis 30 hari. Padahal tuh jamnya itu udah tinggal setengah jam lagi atau 1 jam Hmm. lagi gitu Pak. Habis itu di sisi lain tuh juga ada tugas matematika lanjut waktu itu. Terus karena saya juga nganggur karena tugas saya udah selesai semua, terus teman sebangku saya itu minta tolong kayak boleh nggak ditolong tulisin ininya apa kayak bangun jam berapa, terus makanannya apa, udah ngasal aja nggak apa-apa, yang penting ada isinya kayak gitu. Terus habis itu karena saya emang nggak ada yang harus dikerjain karena saya lagi nyantai, udah saya bantuin, saya nulisin tapi itu cuman 1 minggu apa ya kayaknya, cuman beberapa lembar, karena setelah itu saya ada pelajaran agama di ruang agama jadi nggak di kelas jadi nggak bisa bantu. Oh ya, sudah bantu sampai 7 hari saja. Tujuh ya beberapa lembar. Ya, itu contoh untuk. Tapi di sisi lain, berarti kamu kan membantu temanmu males itu. Dia kenapa dia nggak ngerjakan sampai 1 bulan? Iya, kecuali kalau dia sudah ngerjakan, terus ada yang mungkin nggak sempat beberapa hari, ya, iya, tidak apa-apa. Itu kan berarti tidak sama. Itu cuma di sisi lain temanmu ya, itu jadi perhatian, misalnya tidak boleh. Dia kan males berarti tidak mengerjakan. Awalnya Nah, ngiranya itu nggak bakal dikumpulin pak, jadi nggak oh, dikerjain karena kan kayak ternyata suruh dikumpulin. ya namanya tugas ya pasti dikumpulkan. Ya, enggak apa-apa. Itu contoh bahwa Tessa membantu temannya mengerjakan tugas yang seharusnya itu jadi bagian temannya dan tidak ada urusannya dengan Tessa, tapi sama bantu dengan baik.
menolong sebisanya. Ya yang itu yang bisa mampu dikerjakan di Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak harus memaksakan diri membantu seseorang dengan apa namanya bukan sepenuh hati, tapi maksudnya tidak selalu harus tuntas, tapi kita mengerjakan sebisa yang kita lakukan. Sama seperti Nara, sebisanya membantu memberi tolong kanva, tapi yang ngerjakan temannya sendiri. Tuh, Reza juga, ya ini yang bisa saya. Sama seperti gadis pelayan tadi, dia cuma ngasih info itu aja. Dia tidak memaksakan atau melakukan hal yang lain. Cuma, Pak, kalau Bapak, Bu, kalau mau, Bapak bisa datang ke Samaria, kota Samaria di Israel, menemui nabi ini, nanti disembuhkan. Itu dia hanya memberi info. Tapi dia tidak melakukan banyak hal yang lain yang menyulitkan dirinya. Dia memberi info. Dan ketika dipertimbangkan, info itu akhirnya diteruskan menjadi tindakan yang ya puji Tuhan. Hal pertama kita belajar tindakan kecil berupa memberikan jasa yang baik. Dan itu yang bisa kita lakukan semampu kita. Puji Tuhan. Sharing kedua, pembelajaran kedua. Nara bacakan Yohanes pasal 6 ayat 7 sampai 9. Yohanes pasal 6 ayat 7 sampai 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, ini peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya diminta oleh Tuhan Yesus, gimana cara memberi makan ini? Dan muridnya bingung. Filipus berkata, mau dikasih apa? Masa roti dipotong kecil-kecil ya? Tidak akan cukup buat mereka. Nggak akan bisa cukup untuk orangnya banyak, ribuan orang. Tapi ada murid yang lain, yaitu Andreas berkata, ini ada anak punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi masa cukup untuk sebanyak orang ini? Nah, dilanjutkan, Tessa. Yohanes 6 ayat 10 sampai 11. Yohanes 6 ayat 10 sampai 11, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Iya, akhirnya diterimalah roti itu, 5 roti 2 ikan sama Tuhan Yesus. Saat itu ada 5.000 laki-laki ya, 5.000 laki-laki ini kan karena di tradisi Yahudi yang dihitung itu hanya laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Bisa jadi ada 10.000 orang saat itu. Bisa juga ada 20.000 kalau anaknya lebih dari satu. Kalau ada yang bawa anak dua, ada yang bawa anak tiga, atau banyak lagi perkiraan yang lain. Dan Tuhan Yesus ambil roti itu, kemudian dibagi-bagikannya kepada orang yang itu di situ. Pembelajaran yang kedua yaitu tindakan kecil memberikan sesuatu. Kalau yang pertama tadi tindakan kecil memberikan jasa yang baik. Kemudian yang sekarang memberikan sesuatu. 5 roti dan 2 ikan diserahkan untuk jadi makanan bagi 5.000 orang lagi. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Anak kecil ini menyerahkan bekal makan siangnya. Yang lain tidak menyerah, tidak tanggap, tidak gercep, tidak gerak cepat, tidak memberikan sesuatu. Menurut kalian, itu kan ada 5.000 orang. Apakah di antara 5.000 orang itu mereka ada yang membawa makanan juga atau menurut kalian tidak ada yang membawa? Kalau menurut Nara, kira-kira ada yang membawa makanan apa enggak? Enggak bawa. Kalau menurut Tessa, dari 5.000 orang itu, menurutmu kira-kira ada yang bawa makanan atau enggak bawa sama sekali? Menurut saya ada, Pak. Ya, bisa jadi
Nah, tidak mungkin ya 5.000 orang itu mereka kosongan dan kanan sama sekali. Pasti ada yang memberi. Mungkin dari cuma 5.000 jumlahnya banyak, itu yang laki-laki doang. Misalkan ada 100 orang yang bawa makanan atau 1.000 orang yang bawa makanan. Tapi mereka tidak mau menyerahkan. Karena apa? Mungkin berpikir ini nggak akan cukup. Saya bawa makanan ini juga untuk saya sendiri atau untuk keluarga saya sendiri yang ikut. Nah ini buat apa? Saya cerahkan nggak akan cukup. Jadi pasti ada yang bawa makan. Tapi mereka tidak berpikir untuk memberi. Nah ada anak kecil yang menyerahkan bekal makan siang. Dia nggak tahu ini bermanfaat apa tidak, pokoknya dikasihkan. Silakan, Om Andreas, ini saya cuma punya makanan ini. Dan itu diterima. Kemudian makanan itu diterima oleh Tuhan Yesus, dipecah-pecahkan, dibagikan. Terima dengan ucapan syukur. Makanan yang diserahkan memang sangat sedikit, tapi ternyata jadi berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan ini ada banyak juga orang yang mengalami kesusahan secara materi. Materi itu apa? Nggak punya apa-apa, secara keuangan sulit. Karena kehidupannya terasa pas. Bahkan bukan cuma pas, merasa kurang. Nah, kalau kita diberkati berlebih, usahakan bisa membantu orang lain yang kondisinya di bawah kita. Kita mungkin susah, tapi ternyata ada orang lain yang lebih susah. Kita mungkin juga mengalami kesulitan, ternyata ada orang lain juga yang lebih sulit dari kita. Contohnya, kalian masih bisa makan sederhana, ternyata di jalanan masih ada orang yang harus cari uang dengan eh, kesana kemari, nggak mudah. Harus keluar mulai siang, pulang malam, sebagainya. Mereka di jalanan cari uang. Kalau kita diberkati secara berlebih, usahakan bisa membantu orang lain yang kondisinya di bawah kita. Mungkin bukan yang kita lihat kekurangan bukan cuma pengamen, pengemis, tapi mungkin ada teman kita, ada saudara, ada siapapun yang kita kenal, ternyata kondisinya di bawah kita. Kita pun bisa membantu sedikit dari yang kita punya. Anak kecil itu dia serahkan bekal makan siangnya. Nggak berarti apa-apa roti sama ikan itu. Tapi ternyata bisa jadi berkat bagi banyak. Ini quote yang kedua. Yang kita miliki mungkin tidak seberapa, namun bisa cukup jadi berkat bagi orang lain yang kekurangan. Bisa jadi ada orang atau teman atau yang kita kenal, dia kesulitan untuk makan. Kita cuma kasih bisa makan, aku cuma punya ini, roti sedikit. Atau aku cuma ada nasi sedikit buat kamu makan ya, kita kasih. Mungkin itu dalam satu hari dia tidak makan, tapi dengan makan satu itu sudah cukup membuat dia tidak lapar lagi. Tidak apa-apa. Kita bisa makan 3 kali, yang ini bisa makan sekali kita dengan bantuan kita. Kita bisa memberkati orang lain. Nah, sekarang beda lagi. Yang kedua sharingnya adalah, pernahkah kamu membantu orang lain dengan memberikan sesuatu yang berupa benda? Nah, dengan sesuatu yang materi, yang keli, baik benda, makanan, atau uang. Pernahkah kalian membantu seseorang, orang lain dengan memberikan sesuatu baik benda, makanan, atau uang? Ya kita persempit yaitu pada siapa? Pada orang yang kita kenal saja. Jangan memberi contoh, oh saya ngasih pada pengamen, ngasih pengemis. Itu kan kita cuma ngasih gitu saja tanpa kita tahu orang. Jadi kita memberkati orang lain yang kekurangan, tapi kita tahu dia. Kalau Nara pernah membantu siapa, teman atau siapa, membantu dia. Dengan benda tertentu kamu kasih, atau dengan makanan atau uang. Mungkin bukan uang atau apa. Pernah. Apa yang kamu berikan? Hmm, Waktu itu kayak temanku lapar gitu, terus dia nggak bawa makanan. Jadi Hmm, aku beliin kalau kamu berikan. Berikan apa waktu itu? jajan. Lo beli jajan. Kamu kasihkan ke dia. Dia senang menerimanya. Temanmu nerimanya, senang apa enggak? Senang. Senang. Jadi enggak lapar lagi. Iya, puji Tuhan untuk membantu. Berikan. Lebih baik kalau dibelikan makanan, belikan jajan. Bukan dikasih uang. Kasih ini buat kamu supaya bisa makan. Tessa, pernah memberi sesuatu bagi orang lain? Apa contohnya?
Kemarin adik sepupu saya ulang tahun pas tanggal 19. Terus awalnya saya nggak kepikiran nih mau beliin kado karena di sebelum-sebelumnya juga saya nggak pernah beliin kado. Tapi Mm. kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kepengen aja gitu beliin kado. Terus saya tanya lah kayak mau dibeliin apa, terus dia bilang mau dibeliin baju. Terus akhirnya saya beliin baju. Oh, mahal baju harganya. Enggak, lumayan. Oh. Tapi kamu cukup uang untuk belikan. Ya luar biasa itu kan memberikan sesuatu untuk orang lain. Tapi itu contohnya adik sepupumu kekurangan apa enggak tuh ya? Itu kan hadiah. Enggak sih Pak, tapi saya mikirnya kayak dia pasti nggak dapat kado dari siapa-siapa gitu. Jadinya saya Oh, kayak "Ya udah ya, ya. Dia nggak dapat kado, dan ya nggak apa-apa. Memberi sesuatu untuk dia berupa kado yang menghibur, cukup menghibur buat dia. Itulah. Ketika satu kali kalian menemui, mendapati seseorang, dia kondisi lapar, ya mungkin cara kenal atau tidak, dan kamu membuat itu, bukan cuma lapar, mungkin kekurangan, atau sesuatu yang lain. Bahkan mungkin di usia kalian nanti sudah dewasa, kalian sudah punya kesempatan bekerja, punya uang sendiri, dan sebagainya. Dan menemukan orang lain yang, oh dia kondisinya kesulitan. Kita bisa membantu dengan leluasa. Kita bisa memberkati dia. Kalau dari kecil, usia muda seperti kalian, punya hati yang mau memberi, ketika dewasa, kalian tidak akan kesulitan ketika membantu orang. Sharing pertama, pembelajaran pertama yaitu tindakan kecil memberikan jasa yang baik untuk orang lain. Kita memberikan informasi, kita memberikan pertolongan atau tenaga, sehingga orang lain tertolong. Walaupun yang kita berikan cuma sederhana, jasa atau informasi atau mengarahkan tertentu. Yang kedua, kita memberikan berupa apa? Materi, memberikan sesuatu buat orang lain. Mungkin sifatnya kecil, makanan yang murah, sederhana, atau uang yang tak seberapa. Tindakan kecil memberikan sesuatu. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari tindakan kecil yaitu Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Kita tolong Tessa bacakan. Saya kok dua. Silakan Tessa. gimana Pak?" Silakan bacakan ini. Lukas 17. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Iya, ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Sama Tuhan Yesus diminta, perhadapkan dirimu, tunjukkan dirimu ke imam-imam di bait suci. Dalam perjalanan, mereka sembuh sendirinya. Sembuh dengan sendirinya. Tiba-tiba sakit kustanya hilang. Satu orang kembali kepada Tuhan Yesus bersyukur. Di, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, terima kasih. Lanjutkan Nara, Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya, Tuhan Yesus pun heran, tadi yang disembuhkan 10. Kok yang kembali cuma satu? Mana yang 9? Tidak adakah mereka mau kembali mengucap syukur pada Tuhan? Ternyata cuma satu orang yang berterima kasih. Poin ketiga yaitu ketika tidak ada terima kasih yang kita pelajari. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi satu orang yang datang kembali untuk berterima kasih. Yang 9 berjalan terus begitu saja. Nah, ketika kita sudah membantu orang, baik dalam bentuk jasa maupun materi, ternyata tidak semua orang bisa tahu berterima kasih. Tidak semua orang itu bisa berterima kasih kepada kita. Ada yang menganggap ya sudahlah, diterima bantuannya tapi lupa berterima kasih sama kita.
Ada saja orang-orang yang seperti itu. Bisa jadi ada yang berterima kasih karena mengingat kebaikan kita. Tapi bisa juga ada orang yang melupakan, lalu menghindari kita. Kemudian apa? Sudah ditolong sama Nara, enggak terima kasih. Sudah dibantu sama Tessa, terus malah menghindari, enggak mau terima kasih. Respon kita sebaiknya jangan menjadi kecewa yang berlebihan. Ya boleh kecewa, tapi jangan terlalu dimasukkan itu. Sebab kita sudah melakukan tugas baik kita. Ya perbuatan baik itu sudah tugas kita. Kita memang harus melakukan itu. Karena itu kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih pun tidak masalah. Karena itu sudah tugas kita. Sekali lagi kalau kita berbuat baik, itu sudah tugas kita untuk berbuat baik. Orang tidak harus berterima kasih kepada kita. Walaupun asalnya juga, aduh, kok begini ya? Tapi ya tidak apa-apa. Kita sudah melakukan yang itu. Quote yang ketiga, kerjakan saja bagian kita dengan sebaik mungkin. Kalau dapat ucapan terima kasih, itu hanya bonus. Sekali lagi, kalau kita harus berbuat baik pada orang lain, kerjakan saja. Kalau orang itu berterima kasih, ya puji Tuhan. Itu hanya bonus. Kalau orang itu tidak berterima kasih, ya tidak apa-apa. Akan ada kesempatan yang lebih baik lagi. Bisa jadi Tuhan sendiri yang berterima kasih pada kita. Karena kita sudah menolong orang lain. Nah, orang itu yang nggak tahu berterima kasih, ya dia akan menerima bagiannya sendiri. Apapun itu. Tapi kita sudah mendapatkan uh, berkat dari Tuhan. Karena kita sudah berbuat baik bagi orang lain. Ibaratnya orang menanam, kita sudah menuai. Menuainya itu apa? Kita sendiri diberkati. Misalkan ya, misalkan. Tapi mungkin ya adik sepupunya Tessa itu ya pasti berterima kasih. Misalkan adik sepupunya Tessa tidak mau berterima kasih, cuma diambil bajunya saja. Bisa nggak ada ucapan terima kasih atau apa, tapi Tuhan membalas dengan berkat yang. Nah, yang tidak tahu berterima kasih itu akan mengalami akibat sendiri karena egois tidak berterima kasih. Yang kira seperti itu. Tapi kalau orang mau berterima kasih, kita akan lega. Kita sudah membantu, ternyata dia berterima kasih. Kita rasanya senang. Nah, poin terakhir, diskusi terakhir. Pernahkah kamu membantu orang lain tapi tidak mendapatkan ucapan terima kasih? Kalau Tessa, pernah enggak kamu nolong seseorang atau teman, tapi dia nggak berterima kasih, sudah ditinggal begitu saja? Pernah enggak Tessa? Tessa ya ada dua. Apa Nara dulu? Pernah enggak kamu membantu orang lain tapi orang itu tidak mengucapkan terima kasih kepada Nara? Nah, waktu itu udah bantuin teman, tapi teman nggak bilang makasih. Hmm. Bagaimana perasaanmu pas temanmu tidak berterima kasih? Hmm, kesel. Terus langsung aku tanyain kayak, bilang apa? Hmm. Kamu tanya bilang apa gitu ya. Ya. Kalau Tessa, pernah enggak kamu membantu seseorang tapi tidak mengucapkan terima kasih? Pernah Pak, tapi saya lupa itu waktu kapan. Mm-mm. Waktu apa menolong apa? Ingat gak? Lupa juga Pak, tapi Lupa juga. Bagaimana perasaanmu waktu sudah membantu ternyata tidak terima kasih? ya rasanya kayak aku pengen marah gitu Pak. Kayak di dalam hati tuh kayak aduh kesel banget karena ya saya juga nggak suka kalau orang itu nggak tahu terima kasih, nggak tahu gimana minta tolong gitu. Maksudnya kayak ya intinya saya nggak suka lah kalau ada orang yang nggak bisa bilang makasih sama nggak bisa bilang tolong gitu. Jadi rasanya di hati tuh kesel banget. Sebenarnya mau gimana? Kadang-kadang saking jengkelnya kita bisa berkata gini, kok tahu gitu nggak aku tolong kalau nggak terima kasih. Tapi dari pembelajaran kali ini kita belajar bahwa itu sudah tugas kita. Itu sudah tugasnya Nara, tugasnya Tessa untuk menolong orang lain. Itu tugas kita. Firman Tuhan berkata bahwa jangan jemu-jemu berbuat. Bahwa kita berbuat baik itu sudah tugas kita. Kita sudah pernah mempelajari itu. Kalau orang lain yang di luar iman Kristen,
teman kita yang seberang, mereka berbuat baik supaya masuk surga, supaya diselamatkan. Kita tidak, kita sudah diselamatkan, kita sudah punya surga untuk kita tinggal nanti. Kita berbuat baik selama di bumi. Jadi kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik untuk selamat. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak terima kasih, ya sudahlah, tidak. Mungkin dia lupa, mungkin dia nggak sempat, atau ya sudah mungkin sifatnya begitu ya. Kita akhirnya bisa memahami orang. Walaupun mungkin juga pasti kita jengkel, jangan apa-apa. Tapi itu sudah tugas kita untuk. Oke, itu pembelajaran firman Tuhan hari ini tentang tindakan kecil, tapi bisa jadi berkat bagi orang. Kalau yang terakhir kemarin, Nara yang berkata, oh ya ini eh, kalau sharingnya atau belajar firman Tuhannya enak mana? Sabtu apa tetap Minggu aja? Kalau menurut Tessa, Sabtu apa tidur Minggu? Sabtu aja nggak apa-apa, Pak. Kalau kelas 12 nggak ada kegiatan yang kamu tahu selama ini? Nggak ada. Nara aman ya? Ya, Tessa silakan tutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi hingga sekarang kami sudah bisa melaksanakan kumpul Tuhan. Kiranya apa yang tadi Pak diajarkan dan firman yang Kau berikan bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati aktivitas kami setelah ini ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami sepanjang hari ini. Hingga doa kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, Sabtu. Oke, terima kasih Tessa dan Nara. Terima kasih, Pak.